Q&A 3 juta subscriber. Bang, kan udah 3,5 juta subscriber. Oh iya, 3,5 juta subscriber. Pas gue 3 juta subscriber kemarin, planning gue tuh gue pengen bikin Q&A spesial 3 juta subscriber. Cuma karena saya lupa bikin Q&A, mungkin di 3,5 juta ini gue baru mau buat Q&A sih. Baru mau jawabin pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan itu udah gue pilih di saat waktu itu gue posting di Instagram pas baru 3 juta subscriber ya. Jadi di sini tanpa banyak ngomong, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Dinoking Exe ya, salah satu akun shit posting juga. Dia nanya, kok lu bisa dari dulu sampai sekarang tetap ramah dan gak kena star syndrome sedikit pun? Sebenarnya kalau masalah star syndrome itu saya sebenarnya star syndrome ya. Saya star tapi nggak syndrome. Anjas, enggak lah. Jadi mungkin gue udah banyak melihat orang yang star syndrome gitu, yang ketika dia berada dirinya di atas, dia akan ngerasa, wah gue udah di atas nih sekarang, wah gue udah kayak punya angka segala macem. Mungkin buat orang-orang yang udah kenal lama sama gue, udah tahu ya gue tuh dari dulu sampai sekarang tuh gimana ya. Emang dari dulu tuh, dari awal pas dari gue miskin segala macem, gue tuh emang sombong, emang tengil, emang segala macem. Pasti kalau orang yang udah tau gue kayak gitu. Dan sampai sekarang pun gue masih tetap kayak gitu. Maksudnya tuh kayak masih songong, masih sombong, masih segala macem. Gue tuh emang kayak gitu aslinya sama orang-orang yang terdekat gue. Dan mungkin karena gue melihat contoh juga kali ya, kan banyak juga nih dari sekitaran gue ataupun dari orang-orang lain atau youtuber atau selebgram lain, banyak yang ngerasa dirinya udah di atas, terus dia sombong ya, kayak beda sifatnya apa gimana. Mungkin itu jadi pelajaran juga sih ya, jadi contoh juga buat gue biar gue nggak kena star syndrome dan tetap ramah. Anjas. Bang, harapan lu di 3 juta subscriber ini apa? Harapan gua apa ya? Gue sih berharap nggak macem-macem ya, nggak neko-neko juga ya. Dengan view gua yang sekarang, gue berharap banget gue bisa stabil ya, bisa stabil di angka segini. Gue nggak pengen lebih, nggak pengen kurang ya. Gue pengennya stabil ya, di atas 300k itu udah sangat-sangat standar banget ya. Ini untuk YouTube ya. Untuk di 3 juta subscriber, gue berharap banget kalian gak bosen nontonin gue, apalagi konten gue yang gitu-gitu doang. Dan gue akan terus berusaha untuk memikirkan ide konten supaya kalian nontonin gue pun gak bosen. Gue udah mempersiapkan itu semua, tinggal kita lihat nanti ke depannya gimana, dan semoga saja gue bisa menaikkan kualitas konten juga. Next dari Draw My Life Indonesia. Pilih rumah gede di tepi kota atau rumah standar kecil tapi di jantung kota. Tipe mobil favorit yang belum kesampaian. Dijawab semua ya, biar sekalian diaminin saya dan 3 juta sekian DBWs. Oke, untuk masalah rumah gede di tepi kota, gue sih lebih sukanya kayak rumah standar-standar aja, nggak gede, nggak kecil ya. Cuma kayak gua, bini gua, sama anak gua ya, kayak rumah standar aja, terus ada di pinggir-pinggiran desa ya, yang pasti itu nggak di tengah-tengah kota. Karena kenapa? Karena gue udah bener-bener penat banget sama kota Jakarta yang panas, macet segala macem ya. Gue udah pusing banget sama hal-hal itu, dan gue pengennya kayak tua nanti bisa punya rumah di desa dan bisa gue tempatin bareng istri dan anak-anak gue. Supaya itu bahagia banget pasti ya. Tipe mobil favorit yang belum kesampaian. Alhamdulillah udah tercapai. Next dari Tian_Rizky25. Ada rencana punya rumah di Tanah Sunda gak? Sebenarnya saya rindu sama Bandung. Saya juga pengen banget punya rumah di Tanah Sunda. Karena kenapa? Karena tuh kalian tahu cewek-cewek Sunda atau cewek-cewek Bandung, dia tuh mempunyai lidah atau mulut yang bisa bikin para lelaki jatuh cinta. Dan gue tuh pengen banget dikelilingi oleh wanita-wanita seperti itu ya, kayak punten teh dari mana, kayak tuh alus-alus banget gitu loh bahasanya, dan bikin baper. Hati lelaki tuh pada baper pasti ketika mendengar cewek Sunda berbicara ya. Makanya gue pengen banget kayak suatu saat nanti gue bisa hidup di Tanah Sunda.
dari Ferdi.yoga. Kenapa lebih milih main di PC daripada di handphone? Jadi faktor pertamanya itu dulu handphone saya tuh Xiaomi. Ya, Xiaomi yang kalian tahu itu susah untuk record suara internal. Kalau pakai suara mic hasil videonya jadi kurang bagus. Dan yang kedua, mata saya minus. Jadi kalau saya ngeliat di handphone ya, main handphone begini nih tuh nggak bisa. Ngeliat orang tuh bawaannya tuh kecil banget deh, kecil banget. Jadi saya mengharuskan dan mewajibkan saya untuk main di PC. Next dari si FF_loves, editor berkelas atau pacar? Ya jelas editor berkelas lah, karena dengan editor berkelas saya bisa dapat pacar. Next dari si Rapa_119, lu dapat ide konten react dari mana? Gue tuh dapat ide semuanya dari sini. Ya. Nih asal kalian lihat, nih WC duduk, tetap saya jongkokin. Emang udah asalnya miskin ya, hidup jadi begini ya nggak bisa gitu loh. Udah miskin aja gitu, jiwanya tuh udah miskin, udah susah ya. Mau duit lu banyak ya tetap aja gitu jiwanya miskin. Dan by the way, gue juga kalau mikirin ide tuh di sini ya, di WC gue jongkok sambil berak sambil nyebat, baru tuh ide-ide muncul. Dan awal mulanya itu ketika gue nge-stuck, ketika view gua nge-stuck di 50.000 subscriber di bulan Oktober ataupun November tahun lalu, udah gua lupa. Dan disitu baru gua mikir gimana caranya biar view gua rame ya. Ya udah disitu gua mencoba suatu hal yang baru, kayak gua reaction top global. Gua pertama kali reaction top global waktu itu, dan bagusnya tuh rame ya. Reaction top global gua banyak yang suka juga dari cara gua bawainnya. Dan pokoknya itu bener-bener kayak disitu terpaksa ya. Jadi tuh otak gua tuh terpaksa untuk mikir gimana caranya view gua rame, dan alhamdulillahnya itu berhasil sampai sekarang. Next dari si Fatur_Sans52, abang sebenarnya bakal menyangka gak bakal ada di titik ini? Setiap orang pasti nggak akan nyangka ya berada di titik sekarang. Nih gue ngomong belak-belakan aja ya. Kayak dulunya tuh gue bener-bener hidup kayak nggak punya apa-apa, bener-bener kayak mau ngapa-ngapain aja susah, mau beli ini susah, mau beli itu susah. Dan alhamdulillahnya sekarang gue bisa beli apapun yang gue mau ya. Jadi kayak bener-bener nggak nyangka aja kayak lu tiba-tiba punya uang, punya ini, punya itu. Kayak bener-bener apa ya, ya nggak nyangka lah, udah pasti nggak nyangka. Dari semenjak gue miskin, gue punya pikiran ini sih ya. Kayak dari dulu tuh gue nggak pengen hidup miskin ya, dipandang sebelah mata sama orang. Gue pengen punya uang, punya ini, punya itu, sampai akhirnya orang-orang bisa memandang gue. Itu sih yang gue pikirin. Jadi gimana caranya ketika kalian lagi kondisinya miskin ya, kita jujur-jujuran aja ngomong gimana caranya bisa kaya ya. Kalian harus punya pikiran seperti itu gitu loh. Kayak gue bosen miskin nih, gimana ya caranya biar bisa gue kaya? Ya lu kerja keras gitu loh, tetap terus berusaha, tetap ya kembangin lah ide-ide kreatif lo. Paksa otak lo biar mikir supaya gimana caranya lo bisa cepet kaya. Boom. Next dari si Reza X Guns, hal yang paling lo nggak suka dan tetap lo lakuin apa? Ketika gua bermain Free Fire dulu, awalnya gua nggak suka main Free Fire, tapi semenjak kesini-sininya dan gue bingung mau bikin konten apa, secara nggak langsung gue jalanin itu semua. Gue tetap jalanin hal yang nggak gue suka. Terkadang tuh kita harus ngelakuin sesuatu secara terpaksa walaupun kita nggak menyukainya ya. Kadang kita harus ngelakuin itu, tapi tergantung dari diri kalian juga. Dan sampai sekarang akhirnya gue bisa bener-bener suka sama Free Fire ya. Walaupun gue jarang main Free Fire, tapi gue tetap suka sama Free Fire sekarang karena ada duitnya. Dari si I'm.D32, kapan bisa live dan mabar bareng OBP? Sebenarnya gue tiap hari udah live streaming loh di Nono Live. Kalian kalau mau mabar bareng gue, langsung aja kalian follow ID Nono Live gue yang ada sertifikat resmi Free Fire, ada centangnya. Dari si Rafizian, ceritain asal usul lu bang dari awal, maklum subscriber baru. Kalian bisa searching di YouTube OBP Draw My Life. Kalian tinggal klik paling atas. Di situ ada perjalanan hidup gua dari awal sampai akhir. Kalian tinggal nonton itu sampai habis, Draw My Life gua. Dari Rosalian PTR, kendala apa sih yang Kak Obi hadapi pas mau bikin konten? Ya paling biasanya kalau gua lagi buat konten itu gua mikirin mood gua dulu.
harus bener-bener mood gue lagi bagus, nggak boleh jelek, karena kalau jelek itu bakal berdampak ke omongan gue jadi nggak bisa lebih kreatif lagi sih kalau lagi nggak mood. Makanya gue tunggu bener-bener mood bagus baru gue buat konten. Dari mhaikal.hubunnaja, Bang, lu bosen gak sih jadi YouTuber? Mau nanya. Sebenarnya ya, kalau bisa dibilang bosen atau enggaknya, sangat-sangat bosen. Karena kayak yang gue lakuin setiap hari tuh ya itu-itu aja. Kayak gue tuh pengen seminggu aja dah, atau sebulan libur bener-bener gak buat video. Gue di luar kota, di pinggir pantai, bener-bener kayak buat nge-refresh otak gue biar nggak penat lagi, biar nggak, ya buat ilangin rasa bosannya itulah. Dari denai.sinchan5, punya jiwa fuckboy apa enggak? Sebenarnya yang kalian tahu ya, yang kalian lihat selama ini di YouTube gua itu mungkin gua terlihat fuckboy, terlihat apa namanya mesum ya kan, segala macam. Kalau ke cewek tuh gimana lah, padahal tuh aslinya no, enggak sama sekali. Aslinya tuh gue sad boy banget, asal kalian tahu ya. Jadi tuh semua yang di YouTube itu sengaja gue bentuk karakter gue seperti itu biar orang-orang banyak yang sukain. Karena tuh nggak mungkin ya gue menonjolkan ke sad boyan gue, pasti kalian pada nggak suka. Jadi yang kalian lihat selama ini di YouTube ya gue tuh fuckboy sama cewek ya, kalian tahu lah gimana ya. Padahal mah enggak, saya sad boy. Next dari Saipulanwal 097, Bang lu berak di mana? Di gelas, piring atau WC? Next dari Steven Siregar. Steven Siregar berarti bapaknya bule, emaknya Medan. Dia berkolaborasi menjadi Steven Siregar. Oke, ada rencana buat meet and greet gak setelah pandemi berakhir? Banyak banget sih yang nanyain gue kayak gini ya. Sebenarnya gue agak sedikit malu sih sebenarnya, agak sedikit malu buat meet and greet. Gue bukan apa-apa anjing, gue bukan siapa-siapa anjing, gue cuma YouTuber game, kayak main game doang, cuma reaction. Kayak nggak pantas banget gak sih meet and greet gitu. Kayak gue lebih nggak mau dinilai star syndrome sih ngadain meet and greet segala macem. Mungkin kalau kalian ketemu gue di jalan ya nggak apa-apa gitu, cuman kalau untuk meet and greet kayaknya enggak deh. Next dari si YZdan_. Bang, coba ceritain momen paling susah dilupain pas masih tinggal di apart Eriko Lim. Berantem sama anak-anak sih lebih tepatnya. Ketika gue bacot-bacotan sama mereka, bikin konten sama mereka, sama Gazi, sama Wirman, sama Erik, sama Eka, sama editornya si Egi waktu itu kan. Wah pokoknya itu bener-bener seru banget di sana ya. Dan gue tuh kayak merasa nyaman banget tinggal di sana. Banyak kenangan lah dan banyak pelajaran juga yang udah gue ambil di sana. Ya gue sih cuma bisa berharap semoga suatu saat nanti gue bisa tinggal bareng sama mereka lagi. Dari si ff.tuan02, Bang, prinsip apa yang kamu pakai sampai sesukses ini? Jawab ya Bang biar tambah semangat aku. Oke. Jadi sebenarnya prinsip yang gue pakai dulu sampai bisa sesukses ini, sebenarnya gue masih belum bisa bilang kalau gue sukses, tapi gue kasih tahu aja kalian, gue cuma pengen dari dulu bisa lebih baik dari orang-orang yang punya ijazah. Karena kan kalau kalian tahu basic gue itu nggak punya ijazah ya, SMA gue nggak lulus, SMP nggak lulus, ya pokoknya gue bener-bener bandel banget dulu. Dan disitu gue jadiin motivasi supaya gue bisa ngelebihin orang-orang yang punya ijazah S1 ataupun S2. Dan alhamdulillahnya berhasil. Intinya kerja keras dan jangan pantang nyerah. Setiap jalan pasti berliku-liku, tapi gimana caranya lu ngelewatinnya? Kalau lu berhasil ngelewatin jalan itu, lu akan sukses. Next dari si Barok SS, Bang, misal FF bernasib sama dengan COC yang pemainnya udah dikit, kedepannya bakal buat konten reaction atau beralih ke game lain? Sebenarnya dari sekarang gue udah mulai menyiapkan sih, tanpa kalian sadari gue udah mulai menyiapkan untuk beralih ke konten lain ya. Contohnya kayak gue sekarang reaction apa namanya yang di luar Free Fire, terus apa namanya mungkin nanti gue akan bisa beralih ke game lain atau tetap ada Free Fire-nya. Ya pokoknya kita lihat pasar aja sih nanti. Yang pasti gue pengen kalian tuh nontonin gue ya karena gue, bukan karena gamenya. Oke. Next dari si TGHTRTA_, Bang Obi mau nanya dong. Bentar saya berdiri dulu. Gue juga kan konten kreatif pemula, konten kreator kali maksudnya ya. Sub juga masih kecil. By the way, konten saya PUBG Mobile. Dulu Bang Obi pernah gak sih videonya penontonnya dikit dan gak ada yang subscribe sama sekali? Bentar, saya duduk lagi.
Sekarang saya lagi ngerasain itu bang. Bisa kasih tipsnya bang? Please dijawab. Sebenarnya itu salah satu tantangan lu buat nge-YouTube gak sih? Ya kan? Udah pasti lu yang namanya nge-YouTube setahun pertama itu udah pasti pahit banget, dari nggak ada yang nonton, dari nggak ada yang subscribe, yang nonton tuh cuma dikit. Dan gue tuh udah ngerasain itu semua. Setiap YouTuber pasti ngerasain itu semua. Dan itu gimana caranya lu bisa bertahan di situ? Itu adalah suatu tantangan yang harus bisa lu lewatin, dan lu harus bisa mikir gimana caranya YouTube lu bisa dilirik oleh orang lain. Itu sih caranya. Ya mikir keras lah gimana caranya bisa buat sedikit beda dari konten kreator lain atau dari YouTuber lain. Intinya buat beda, jangan pernah sama, jangan pernah jadi followers ya, oke? Next dari si Muhammad Iqbal Firdaus 6. Bang, kenapa lu jarang bikin video gameplay? Kenapa ya? Kalian ada yang tahu gak kenapa saya nggak bikin video gameplay? Mungkin kalian ada yang tahu? Coba jawab di bawah. Bentar, ambil minum dulu. Jadi, alasan saya kenapa nggak buat video gameplay, ini banyak juga by the way yang nanyain ya. Jadi alasannya itu, boleh minum dulu gak sih? Haus ya, bentar. Alasannya, gua pas di November atau Oktober tahun lalu gua menyadari kalau gameplay gua itu nggak laku. Dalam artian tuh nggak ada yang nonton gameplay gua ya. Karena setelah gua lihat pasar Free Fire, itu yang jago baru ditonton, yang nggak jago nggak ditonton. Begitulah kira-kira menurut gua ya. Dan di situ gue nyadar kalau gameplay gue nggak laku, makanya gue buat konten-konten reaction orang-orang jago. Dan alhamdulillahnya di situ gue berhasil untuk membuat konten-konten reaction, dan saya memastikan tidak meneruskan main gameplay, main Free Fire, main gameplay, main ya itu pokoknya, oke? Jadi buat apa gitu loh saya nerusin main gameplay tapi nggak laku, ya lebih baik saya pakai yang laku. Mungkin gameplay akan saya pakai tapi nggak sesering kayak biasanya. Ya seminggu sekali masih oke lah. Next dari si Latifah _13. Kenapa cowok yang tampilan agak ke naughty boy kayak lu malah suka hal yang imut-imut kayak kucing dan opening YouTube lu? Mungkin itu adalah salah satu trik untuk memikat para betina. Next dari si Anang Hermansyah. Bukan, sorry, Hermansyah.bagus. Bang, kalau mau cuci tangan, airnya suka dicuci dulu gak biar bersih? Akhirnya selesai juga konten Q&A di spesial 3.500.000 ya. Tadi itu gue membuat di 3 juta subscriber, cuma gara-gara bentrok sama yang lain, jadi gue baru sempat bikin di 3.500.000 ya. Jadi sekali lagi intinya thank you banget buat kalian semua yang udah nanya ya. Sorry banget kalau masih belum bisa gue jawab semua, karena kalau beberapa ribu komen gue jawabin semua, takutnya ntar konten gue jadi 24 jam Q&A doang ya. Intinya thank you banget sekali lagi buat kalian semua ya. Buat kalian yang baru merintis nih YouTube nih ya, tetap semangat ya. Biasa sih, udah hal yang biasa ketika lu baru mulai YouTube dan nggak ada yang nonton, itu hal yang biasa. Baik lagi ya, karena kan dari tadi gue simpulkan kebanyakan pertanyaannya tentang itu. Jadi intinya kalian tetap semangat, tetap kerja keras juga, banggain orang tua kalian ya. Boleh bandel tapi jangan nyusahin orang tua, oke? Ya gue berharap dengan adanya konten ini bisa ngebantu kalian buat lebih maju ya, buat kalian lebih open minded lagi, biar lebih berpikir lah untuk pelan-pelan menjadi dewasa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.